Technical View Pound Sterling 23 Juni 2020 per jam 11:57 waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini bertahan di 1.2466. Sebelumnya area high adalah 1.2505 dan area low 1.2434. Hampir mirip dengan pengulangan kemarin teman-teman. Ternyata areal-arealnya cukup mirip, cukup sama, dan kita lihat ya, potensi pergerakannya tertahan di area support, lalu kemudian area kenaikan pun tertahan di area resisten yang masih cukup efektif. Jadi apapun yang Anda lakukan, kalau misalkan Anda menggunakan historical price didukung juga dengan Fibonacci retracement, itu sangat layak untuk Anda gunakan karena berkali-kali saya terbantu dengan area-area tersebut. Dan area ini Anda bisa lihat ada strong support, lalu kemudian rebound. Nah, di sini ada dilematis teman-teman. Kalau saya zoom seperti ini, kita lihat ya komposisi dari dua candle terakhir di tanggal 19 Juni ataupun di tanggal 22 Juni ya. Ini menciptakan bullish engulfing, tapi seperti yang sempat kita bahas, saat terjadinya breakout di area ini, maka yang paling normal adalah akan terjadi pullback terlebih dahulu, dan itu yang sangat-sangat ideal untuk melakukan sell on pullback. Jadi pullbacknya itu ternyata terjadi tadi malam, bahkan pagi ini pun sudah menyentuh area garis ini dan lagi-lagi tertahan di area 61.8% Fibonacci retracement 1.2516. Jadi ini mengulang lagi dari beberapa episode sebelumnya di mana pergerakan selalu terjebak dan kemudian sideways sampai akhirnya tembus, namun kemudian rebound dan juga naik, namun juga kembali tertekan. Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi tentang perkembangan lebih lanjut terhadap Brexit. Dan tentunya ini drama yang berkepanjangan, masih dikhawatirkan tentang no deal Brexit. Apalagi Inggris sudah mengatakan mereka tetap pada deadline, sementara Uni Eropa justru memberikan waktu. Artinya extension yang ditawarkan akan ditolak mentah-mentah dan itu berpotensi menjadi konflik yang sangat-sangat dramatis. Tapi kurang lebih untuk hari ini, karena tidak ada berita yang sangat baik, apalagi kemarin mengalami kenaikan, itu saya asumsikan sebagai pullback semata, dan kali ini saya masih dalam koridor sell on pullback. Di grafik H4 kurang lebih juga diperkuat dengan areal pullback yang sangat nyata. Areal garis merah, areal teritori merah, ini adalah historical price yang kita gunakan beberapa waktu yang lalu. Lalu kemudian ada areal biru yang sempat ditembus, juga mengindikasikan sebagai areal pullback yang sangat baik. Sehingga untuk hari ini, totally sell on pullback untuk pound sterling di areal 1.2490 ataupun 1.2505. Target pertama adalah 1.2452 dan target kedua adalah 1.2400. Stop loss saya antisipasi di arah 1.2575. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View 23 Juni 2020 Euro USD. Running price kini bertahan 1.1261, high 1.1279 dan low 1.1231, dan artinya baru saja beberapa saat yang lalu terjadi kenaikan dan kita akan lihat potensi ini sesuai dengan apa perkiraan kita apa tidak. Oke, cup and handle. Bagian handle kemarin saya sempat sebutkan bahwa sedang mengalami masa ujian, dites kurang lebih dengan area 50% Fibonacci retracement 1.1144 dan juga area historical price yang pernah tercipta di medio Maret 27 Maret 2020 yaitu 1.1145, dan ternyata terbukti masih cukup efektif dan kembali rebound. Meskipun bisa saja ini adalah teritori rebound dikarenakan beberapa hari yang lalu justru mengalami tekanan. Tapi kalau kita lihat di sini, potensi candlestick, dua candlestick hampir mirip dengan apa yang terjadi di pound sterling, yaitu terbentuk dengan sebutan bullish engulfing. Artinya potensi kenaikan juga bisa terjadi. Nah, tapi untuk kali ini khusus untuk euro saya kecenderungannya melakukan buy on dip. Berbeda dengan pound sterling yang mirip dengan bullish engulfing, tapi saya menyarankan lebih kepada sell on pullback. Kali ini alasan utamanya adalah kalau kita bicara tentang apakah ini saatnya untuk kembali kenaikan atau ke jalur kenaikan dari cup and handle, mungkin saja. Atau mungkinkah ini hanya sekedar pullback semata? Oke. Beberapa alasan yang memungkinkan adalah salah satunya tentang kemungkinan potensi pendanaan Uni Eropa itu akan segera digulirkan pembahasannya meskipun belum ada nampak nyata tentang pencairan, tapi diperkirakan kurang lebih di bulan Juli. So dalam 1 atau 2 pekan ke depan saya rasa ini menjadi fondasi fundamental yang cukup baik untuk Euro USD, dan juga beberapa indikasi lainnya terutama tentang market data.
Manufaktur dan sektor jasa di Jerman ataupun di zona Eropa tentunya masih mengalami pembaikan dan kemungkinan potensi ini yang akan dinyatakan sebagai bullish untuk kondisi Euro USD. Meskipun lagi-lagi kondisi virus masih cukup mengkhawatirkan apalagi dengan jumlah yang semakin meningkat. Oke, lalu kemudian alasan kedua adalah meskipun tadi bagian handle, kalau kita spesifik melihat di bagian terakhir. Ini kalau misalkan saya gunakan seperti demikian, dan lalu kemudian menggunakan areal seperti demikian, maka ini adalah nampak jelas seperti falling wedge. Falling wedge dalam arah kenaikan itu berarti kondisinya adalah untuk kelanjutan bullish. Sehingga kemungkinan potensi untuk kali inilah yang mengakibatkan saya beralasan untuk melakukan buy on dip. Oke, kita coba lihat lebih detail dengan grafik selanjutnya, yaitu di grafik H4. Di grafik H4 juga memiliki falling wedge yang sangat ideal. Anda bisa lihat di sini, areal-areal yang bergaris putus-putus ini adalah yang membantu kita kemarin, yaitu Fibonacci Fan, sementara garis merah mungkin ini sedikit membingungkan, tapi kurang lebih ini adalah yang membantu kita untuk memprediksikan perkiraan selanjutnya. Oke, falling wedge sudah berada di titik nadir garis resisten, bisa saja ini rejection, lalu kemudian Anda punya strategi dua pilihan, di mana Anda bisa melakukan buy on dip kurang lebih di area MA atau Fibonacci Fan 61.8% yaitu 1.1226, atau Anda bisa melakukan breakthrough atau breakout, silakan lakukan follow buy atau buy on breakout, dan itu yang mungkin bisa terjadi. Kurang lebih target utamanya adalah di area ini 1.1334. So silakan lakukan buy on breakout kurang lebih di area 1.1267 sampai 1.1275 dengan target utama adalah 1.1335 dan target kedua adalah 1.1380. Stop loss silakan 1.1205 untuk menjadi patokan kita. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.